Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pemahaman mengenai materi dasar dari kalkulus, yaitu limit. Jadi limit merupakan pondasi dasar yang sangat penting dalam pembelajaran kalkulus. Tetapi dari konsep dasar yang sangat penting, sebenarnya cara kita memahami apa itu limit sangat-sangat sederhana, teman-teman. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan x minus 1 per x minus 1, dimana jika kita lihat sekilas antara penyebut dan pembilang itu sama, maka kita akan mengatakan fx itu sama dengan 1 untuk hampir semua nilai x. Tetapi ada pengecualian di sini, ada perbedaan. Dimana jika kita lihat saat masukkan f-nya sama dengan x-nya sama dengan 1, maka yang akan terjadi adalah 0 per 0. Artinya ini adalah tidak terdefinisi. Maka untuk fx sama dengan 1 itu terjadi apabila x-nya tidak sama dengan 1. Karena ketika fungsi ini x-nya sama dengan 1, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, saya ingin gambarkan grafiknya. Misal ini adalah sumbu x saya, ini adalah sumbu y saya. Terus ini adalah x1 sama dengan 1 saya, dan ini adalah y sama dengan 1. Karena tadi x sama dengan 1 itu tidak terdefinisi, akan saya buat garis bulat kosong, dan ini grafik fx saya. Jadi untuk semua bilangan x, entah itu x-nya berapapun, terkecuali x sama dengan 1, fx-nya atau y-nya akan sama dengan 1. Nah, jelaskan tadi telah dikatakan bahwa ketika x-nya sama dengan 1, fx-nya itu tidak terdefinisi. Bisa dilihat dengan garis bulatan ini yang kosong. Tetapi jika kita mempertanyakan saat x mendekati 1, entah itu dari kiri ataupun dari kanan, nilai f1-nya akan sama dengan 1, teman-teman. Akan sama dengan 1. Seperti itu. Jadi, kita bisa lihat di sini saat x-nya mendekati 1, entah itu dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan, fx-nya akan sama dengan 1. Seperti itu. Nah, dari perilaku ini kita bisa buatkan sebuah notasi ataupun ringkaskan perilaku ini menjadi notasi matematika, yaitu limit x mendekati 1 dari fx sama dengan 1. Nah, dan inilah apa yang disebut sebagai limit, teman-teman. Jadi dari notasi matematika ini, yang disebut sebagai limit itu menjelaskan perilaku sebuah fungsi. Perilaku sebuah fungsi di mana saat x-nya mendekati 1, fx-nya akan sama dengan 1. Dan ini digambarkan ataupun diringkaskan dengan notasi limit. Misalkan saya ingin buat lagi fungsi yang baru untuk menjelaskan kembali. Di sini saya punya gx sama dengan, untuk x kuadrat saya akan buat x kuadrat itu sama dengan gx terdefinisi saat x tidak sama dengan 2. Untuk gx sama dengan 1 itu terdefinisi saat x sama dengan 2. Saya ingin menggambarkan fungsi ini ke dalam sebuah grafiknya. X kuadrat, saya akan buat grafik x kuadratnya seperti ini. Misalkan ini adalah grafik x kuadrat saya. Terus ini misalnya adalah 1, ini adalah 2, ini negatif 2. Terus kan tadi itu x kuadrat itu tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Maka saya akan tandakan hal tersebut dengan tanda lingkaran kosong.
Ini mengartikan bahwa x kuadrat itu tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Terus ini saat x sama dengan 2 itu gx-nya sama dengan 1. Berarti di sini misalnya. Ini adalah 1 saya, ini adalah 1. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, ini grafik dari fungsi ini. Teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk mempertanyakan kembali. Sudah jelas bahwa untuk grafik x kuadrat itu tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Tetapi apa yang terjadi jika kita membuat x-nya itu mendekati 2? X-nya itu mendekati 2 entah dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri. Apa yang terjadi terhadap x kuadratnya? Ataupun apa yang terjadi pada perilaku fungsi gx? Oke, saya akan buatkan tabel di sini. Ini x saya, ini gx saya. Di mana x kuadrat. Untuk x mendekati 2 dari sisi kiri itu, contohnya adalah 1,9, 1,99, 1,999. Ini mendekati 2. Terus ini persis sama dengan 2. Yang kita sudah sepakati bahwa x kuadrat sama dengan 2 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Terus untuk x yang mendekati 2 dari sisi kanan itu antara lain adalah 2,001, 2,01, 2,1. Nah, misalkan saya ingin mengambil, dari tabel ini, kita akan masukkan nilai x kepada fungsi gx sama dengan x kuadrat. 1,9 dikuadratin. 3,61, 1,99 kuadrat, 3,9601, 1,99 kuadrat, 3,996001. Terus 2,001 kuadrat, 4,004, 004, 001, 2,01 kuadrat, 4,0401, 4,41. Nah, teman-teman, saya sudah memasukkan nilai x, semua nilai x ini ke dalam x kuadrat. Lihat perilakunya di sini. Saat saya memasukkan x 1,9 sampai 1,99, ini cenderung mendekati sebuah nilai, teman-teman. Mendekati sebuah nilai, nilainya itu adalah cenderung ke mendekati nilai sama dengan 4. Dari 3,61 sampai 3,99. Ini cenderung mendekati nilai sama dengan 4. Nah, sama saja jika saya membuat nilai x yang mendekati sama dengan 2 dari kanan, dari 2,1 sampai 2,0001, ini cenderung juga mendekati sebuah nilai, yaitu nilainya sama dengan 4. Dan itu bisa dilihat, ini kan sama dengan 4. Dan itu bisa dilihat dari grafik yang sudah saya gambarkan. Saat x-nya itu 1,9 misalnya di sini, nilai gx-nya itu cenderung di sini. Saat x-nya 1,99 sampai 1,99 mencapai ke sini, yang mendapatkan nilai seperti ini. Terus juga saat x-nya 2,1 misalnya, 2,1 cenderung di sini, maka bisa digambarkan seperti ini. Akan cenderung mendekati sebuah nilai, yaitu nilainya sama dengan 4 dari x yang mendekati 2. Maka sama saja dari perilaku ini kita bisa ringkas menjadi notasi matematika, yaitu limit x mendekati 2 dari fungsi gx itu sama dengan 4, teman-teman. Dan inilah sebuah notasi limit yang menjelaskan perilaku grafik dan fungsinya.